Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas beberapa saham Big Bang ya. Kenapa saya membahas saham Big Bang? Karena sekarang lagi rame ya berita-berita tentang penangkapan bandar pom-pomers di saham pipa ya. Karena polisi sekarang bertindak untuk menangkap bandar-bandar pom-pomers. Jadi para bandar-bandar lain ada kemungkinan mereka juga akan takut untuk ditangkap. Nah, karena mereka takut, otomatis pom-pom di IHSG ini akan berkurang, lumayan signifikan ya berkurangnya. Dan jika berkurang, maka saham-saham yang mungkin berat susah untuk naik karena tidak ada yang pom-pom ya. Nah, karena tidak ada yang pom-pom, uang itu kan ngendap. Para investor retail, mungkin investor lainnya kan nggak mau duitnya ngendap tuh, otomatis mereka jual dan memilih saham lain. Nah, duit tersebut akan lari kemana? Kemungkinan akan ke fundamental ya. Salah satunya adalah saham bank. Saya akan membahas saham Big Bang dikarenakan bank ini memiliki potensi besar untuk mendapatkan inflow ya. Selain dari retail, dari investor lainnya, ada juga dari, kan kemarin ada kenaikan limit dari asuransi dan BPJS ya, karena BPJS asuransi ya, dari asuransi dan dana pensiun. Nah, kenaikannya itu cukup besar dari 8% ke 20%, dan ada potensi uang masuk ke bursa itu kurang lebih 200 triliunan ya. Dan dana ini nggak langsung masuk tapi pelan-pelan dikit-dikit ya. Nah, mereka akan dibatasi hanya LQ45. Nah, karena LQ45, mereka pasti akan memilih saham-saham yang berdividen ya. Berdividen, lalu bisnisnya lancar, bisnisnya tumbuh, dan liquid sahamnya tentu saja. Dan ini Big Bang paling memenuhi persyaratan tersebut. Dan Danantara kan juga udah mulai membeli saham dengan menggunakan manajer investasi. Jadi Danantara nggak investasi secara pribadi, tapi menggunakan jasa manajer investasi. Nah, karena ada Danantara, ada asuransi, ada dana pensiun, saham-saham besar atau fundamental ya seperti Big Bang ini akan mendapatkan inflow. Jika mendapatkan inflow, maka sahamnya akan naik seperti itu. Nah, kita langsung saja bahas ke broker summary terlebih dahulu ya. Hari ini tanggal 4 Februari ada inflow dari DX, AKZP, dan penjualan dari BBXL ya. Kita lihat lebih detail. Ini foreignnya siapa sih? Oh, ternyata DX itu foreign guys, bukan lokal ya. Dan DX ini bukan robot loh. Beda sama AK. AK ini robot ya. Robot trading. Kalau DX mungkin manusia. Nah, di sini ada YPBK. Di sini menarik, ada U ya. Pada bulan Januari, kalau nggak salah U itu beli 1 triliun lebih deh. Kita cek. Nah, U ini beli 1,5 triliun atau 4 juta lot. Siapa sih dibalik U? Kita cek langsung. X BBRI. Nah, jika kalian ingin bergabung ke grup tools, cara gabungnya ada di deskripsi ya. Kalian bisa baca cara gabungnya. Nah, kita langsung cek saja. Nah, di sini di value ya, value di sini IS. Oh, kita ke asing dulu ya, salah. Asing itu foreign. Nah, kalau yang belum tahu IS itu apa sih? IS adalah kategori asuransi, CP korporasi, PF dana pensiun, IB investment bank, ID individu, MF reksadana, SC sekuritas, FD foundation, OD others ya. Nah, inilah kategori investor ya yang telah dikelompokkan gitu. Jadi lebih mudah kalau untuk mengetahui siapa yang beli dan siapa dibeli broker tersebut. Jadi mudah terlacak seperti itu. Jadi ibaratnya kayak detektif lah. Tapi ini versi pasar modal. Nah, di sini ada foreign IS, mereka nggak ada signifikan. Ada foreign CP, mereka beli tapi dikit banget. Berarti ini bukan UICP ya. Ada dana pensiun asing, enggak juga. Investment bank, nah investment bank ini cukup signifikan belinya ya. Jika kita lihat dalam jumlah nilai, ini naik berapa triliun sih IB.
ternyata 1 triliun lebih, 1,1 triliun ya. Ada inflow dari investment bank. Investment bank itu ibaratnya bank-bank asing yang membeli saham lokal gitu ya. Misalnya UBS. Bank UBS ini membeli saham BRI seperti itu, bukan brokernya tapi banknya gitu. Nah, di sini ada IB, ada ID, MF. Ini reksadana ini masif banget kan, lumayan masif reksadana masuknya. Kita cek reksadana ini. Reksadana kan naik tinggi. Apakah BlackRock membeli saham BRI? Kita cek BBRI. Kita tunggu sebentar. Nah, BlackRock ini membeli 29 juta lembar. Kalau dalam lot berarti kalau dibagi 2 ini 300 ribu ya, 300 ribu lot. Lihat kenaikannya BRI ini dari akhir tahun sampai sekarang signifikan banget ya pembelian dari BlackRock ini. Nah, lihat ke atas, dan sekarang BlackRock punya 2 miliar lembar saham jika dalam bentuk lot. BlackRock ini punya 20 juta lot ya jika dalam bentuk lot. Nah, di sini MF atau reksadana terus tumbuh dikarenakan pembelian BlackRock yang cukup besar ya. Dari bulan terus tumbuh nih sampai bulan Januari terus tumbuh. Ada berarti reksadana asing ini terus masuk ke saham bank dikala retail jualan gitu. Jadi retail jualan ditampung oleh BlackRock. Nah, di sini ada foreign sekuritas turun juga. Nah, berarti yang pakai U di sini bukan investment bank tapi adalah mutual fund atau reksadana. Reksadana membeli saham BBRI sebesar 1,5 triliun pada bulan Januari. Seperti itu. Ini yang belinya bukan BlackRock doang loh. Kan reksadana itu ada banyak, ada BlackRock, ada Vanguard, ada SPDR, masih banyak lainnya, ada Wisdom Tree gitu ya. Jadi bukan BlackRock saja. Yang pasti YU ini adalah reksadana asing, dan KZAK ada kemungkinan ini adalah investment bank ya. Investment bank itu seperti UBS, seperti JP Morgan, seperti pokoknya bank besar lah. Bukan broker tapi banknya ya. Nah, di sini di lokal kita lihat domestik ada IU, menarik banget nih. IU biasanya jarang nongol, tapi sekali nongol gede banget ya pembeliannya. Siapa sih di balik IU ini? Kita cek di balik IU, asuransi turun, korporat. Nah, agak curiga di korporat. Korporat juga nambah hampir 500 miliar. Kita cek di sini 522 billion. Hampir sama ya. PF stagnan, IB dikit banget IB. Lokal udah tentu ya, lokal retail udah tentu jualan mereka. Ngasih barang ke asing gitu. Lokal mutual fund juga beli ya, reksadana lokal beli. Sekuritas jual, foundation beli tapi dikit. Nah, kemungkinan ini si IU ini adalah korporat. Korporat tuh sejenis PT gitu ya, sejenis PT. Ini si IU dan si BB ini ada kemungkinan yang naik siapa? Adalah mutual fund ya. Mutual fund atau reksadana, dan biasanya BB digunakan oleh reksadana Jarvis. Biasanya ya, bukan fix tapi biasanya. Kalau hari ini si BB ini dan si IEU masih akum gak sih? Jangan hari ini deh, pada bulan Februari aja deh kita lihat. Di domestik BB masih akum, reksadana itu masih akum saham BRI. Retail tentu jualan, XL jual, PD jual, XL jual. Tapi BB masih beli ya. Dan di sini U juga masih beli. U masih melakukan akumulasi. Jadi reksadana asing termasuk BlackRock dan lokal. Jadi intinya BRI ini sedang diakumulasi oleh reksadana lokal dan asing ya. Kenapa sahamnya diam? Karena mereka belum puas. Nanti kalau BRI ini menembus resisten kuatnya ya di area 3880, maka BRI bisa loncat ke sini nih, ke 460. Berapa persen naiknya? Kalau breakout naiknya 7%, lumayan banget ya. Dan mungkin saja habis ke sini
tembus lagi MA 400. Jika MA 400 tertembus, maka selanjutnya ke area sini, ke area 4290. Dan bisa juga lebih tinggi ke sini jika reksadana udah puas serok saham fundamental. Sepertinya reksadana sedang ada rebalancing dari saham-saham konglo ke saham bank ya, yang defensif gitu. Kan waktu tahun-tahun kemarin itu saham reksadana koleksi banyak saham konglo tuh. Mungkin sekarang lagi rotasi ke saham fundamental seperti itu. Dikarenakan arusnya ini BB dan U ya, masih akumulasi. Pada Januari kan beli, sekarang masih beli juga alias masih akumulasi. Dan saham BRI jelek kalau ini tembus nih, aliasnya tembus area 361, 3610 tembus, maka jelek banget untuk BRI. Tapi kemungkinan tidak. Itu akal saja tidak ada bad news gitu ya. Jangan ada kabar buruk lagi untuk BRI ini. Nah, kita lanjut ke apa nih ya? Ke saham BBCA aja. Saham BBCA. Nah, kalau BCA ini agak serem-serem ya. Hari ini yang beli siapa sih? Ternyata ada KZ ya, KZCC yang beli. Dan kalau lokalnya yang beli siapa sih? Ternyata ini ya, distribusi lokalnya. Dan terpantau ada YP di sini. Nah, ini saya penasaran nih. Pada bulan Januari kan terjadi sell asing besar-besaran di saham BBRI. Kira-kira si asing ini siapa sih? Kok jual BBCA? Kita cek aja asingnya siapa. X BBCA. Nah, di sini kita ubah broker summary ke bulan Januari dulu. Ubah. Oke. Di sini yang foreign. Si ZP, IU, KZ, BK, buset banyak amat yang jualannya. Kira-kira di balik broker yang jualan pada bulan Januari ini siapa ya? Cek aja lah, biar tahu ya. Nah, di value lebih mudah. Kita ke foreign dulu, pertama foreign, mana foreign? Nah, foreign asuransi jual, foreign korporat jual. Korporat ini jumlahnya besar banget ya. Penjualannya sangat amat besar. Lalu dana pensiun beli tapi dikit banget. Investment bank juga beli, jadi mereka menampung barang korporat asing ya. Investment bank asing nampung. Lokal asing nampung juga. Lokal reksadana mereka nampung. Lokal ini juga nampung. Lokal sekuritas nampung, lokal foundation nampung, lokal orders juga. Berarti yang jadi penjualnya adalah foreign orders dan foreign korporat ya. Dan jumlahnya gila-gilaan banget ini. Ada korporat yang sedang jual saham BBCA hingga jumlahnya berapa triliun ini. Kalau jumlahkan hampir mungkin 4 6 bulat aja jadi 7 8 hampir 10 triliun lebih ya, 10 triliun lebih penjualan asing dari 1 2 3 4 dari 5 broker. Dan ini brokernya digunakan oleh korporat ya. Jadi yang jual pada bulan Januari ini adalah korporat. Jika kita matiin netnya ini. Nah, di sini ada pembelian dan penjualan besar juga. Jadi reksadana nampung barang buangan dari si korporat ini. Jadi korporat ini jual, dia nampung. Nah, reksadana asing kan lagi nampung. Kira-kira BlackRock nampung nggak? Kita cek BI, BBCA. Kita tunggu sebentar. Ternyata reksadana BlackRock ini pembeli ya. Jadi mereka nampung barang buangan dari korporat. Seperti itu, di korporat jual, BlackRock beli. Dan mereka membeli pada minggu keempat ini 21 juta lembar. Jika dalam lot berarti 210.000 ya, lumayan besar. Dan BlackRock memiliki 1,7 miliar lembar saham. Jika dalam lot berarti sekitar 17 jutaan ya, 17 juta lot. Dan ini datanya dari 50 reksadana BlackRock ya, dihitungnya. Kita kembali lagi ke sini dulu. Nah, di sini kan ada pembelian oleh salah satunya oleh BlackRock ya. Jadi saham dari sini, dari foreign korporat ini ditampung oleh
ini ya, oleh reksadana. Nah, sekarang kita lihat domestiknya. Ada SQ ya. SQ ini kira-kira siapa sih? SQ kita lihat. Dan tentunya SQ adalah korporat ya. Karena ini buyback namanya kan. Jadi BBCA itu sebelumnya buyback, sebelum yang terbaru buyback lagi. Jadi mereka buyback gitu. Tentu saja ini BCA ya, BCA sendiri yang beli. Jadi mereka yang nampung. BCA udah beli 2,8 triliun pada bulan Januari dan udah memenuhi janji mereka untuk buyback ya pada bulan Januari. XL tentu saja ini retail. Nah, mana? Nah, kan tumbuh juga retail. Dan di sini yang signifikan itu ada IB Investment Bank ya. Super signifikan sekali. Kemungkinan pakai CC di sini. Investment Bank-nya pakai CC. Investment Bank CC, lalu di sini yang beli tadi siapa? Yang pakai ini. Oh, reksadana ya. Kita lihat pada bulan Februari apakah CC dan SQ masih akumulasi. Kita pulin dulu, kita ganti dulu ke domestik biar kelihatan. Oh, ternyata belum ya, ternyata belum melakukan buyback pada bulan Februari untuk BCA ya. Kita lihat ke foreign. Di sini ada RX, KZ dan BK. AKU masih jualan nih, masih rajin jualan. Sepertinya para reksadana asing seperti BlackRock akumnya sudah tidak signifikan ya, dikarenakan sahamnya udah naik juga ya. Habis ke bawah langsung naik lagi, jadi mereka nggak beli tapi udah nampung di bawah gitu ya. Jadi mereka belinya nggak signifikan alias sedikit. Nah, kita langsung ke chartnya di sini. Nah, di sini BCA ini kan ada resist di sini. Di sini ada resist. Nah, di sini ada resist. Cukup kuat ya resistnya. Jika BCA berhasil menembus resist ini, maka selanjutnya BCA harus menembus area sini. Dan jika tertembus, maka BCA akan ke sini. Dan jika MA200 atau yang kuning ya, yang kuning MA200 ketembus, maka ke MA400 yang warna pink tua ini di area 9.000-an. Jadi seperti ini polanya nanti BCA. Sini. Nah, sini. Ser, sini. Ser, sini. Ser, sini. Nah, nanti akan begini pola untuk BCA ya. Polanya tak. Nggak mulus langsung ke bulan seperti ini, nggak akan mulus ya. Pasti akan ada rintangannya gitu. Kita hapus dulu sebentar. Oke. Nah, jadi BCA ini areanya kalau tembus ke sini bisa ke sini, tembus ke sini bisa ke sini, intinya begitu ya. Jadi targetnya itu di MA400 di area 9.000-an targetnya. Dan untuk support di area sini, support. Jika supportnya udah ketembus lagi, maka selanjutnya di sini supportnya. Dan jika genep 6.350 jebol, maka BCA akan semakin dalam turunnya. Tapi kemungkinan BCA turun lebih jauh nggak mungkin sih, soalnya jika BCA turun lebih jauh maka bobot di MSCI ini akan berkurang. Kan MSCI mensuspend bursa Indonesia tapi tidak menutup kemungkinan untuk menurunkan bobot. Tidak akan menaikkan bobot tapi ada kemungkinan menurunkan bobot. Agak licik juga ya. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Jika tidak ada yang dimengerti, bisa komen saja di bawah. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat ya.